Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ngabuburit JPM TV hadir kembali menemani Anda menunggu waktu berbuka puasa. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Farah Adalin. Pemirsa, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terdapat sebuah masjid tertua di wilayah ini bernama Masjid Jami Baitul Atiq. Sejumlah peninggalan seperti kendi atau gentong, mimbar tempat khotib khotbah, dan ukiran kaligrafi dari kayu masih dirawat dengan baik. Terletak di Dusun Serambi, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdiri kokoh sebuah masjid di tengah pemukiman warga, yakni Masjid Jami Baitul Atiq. Siapa sangka masjid yang bisa menampung hingga 1.000 jamaah itu merupakan salah satu masjid tertua di Kabupaten Pasuruan. Tak ada yang mengetahui persis kapan masjid dengan ornamen mayoritas hijau tersebut dibangun. Namun warga sekitar lebih mengenalnya sebagai Masjid Tiban dengan perkiraan usia ratusan tahun. Bangunan masjid sudah direnovasi total. Meski begitu, sejumlah peninggalan seperti kendi atau gentong, mimbar tempat khotib khotbah, dan ukiran kaligrafi dari kayu masih dirawat dengan baik. Abdul Rohim, pengurus masjid, mengatakan literasi asal mula masjid sudah tidak bisa ditemui. Hanya saja berdasarkan cerita turun-temurun disebutkan bahwa awalnya ukuran masjid 18 kali 25 meter. Pasca renovasi, ukuran masjid menjadi 25 kali 25 meter. Soal usia pasti masjid bisa mengacu pada kaligrafi di atas imam masjid. Di tempat ini ada tulisan masjid dibangun pada tahun 1216 Hijriah atau 220 tahun silam. Juga terdapat gentong atau kendi. Gentong yang merupakan wadah air untuk minum diyakini sebagai kubah pertama di masjid itu. Di gentong ini terdapat tulisan berhuruf Cina yang masih belum bisa diartikan oleh beberapa masyarakat maupun peneliti. Kayu. Di situ ada tulisan 1216 Hijriah. 1216 Hijriah. Sekarang sudah 1444. Berarti sudah 200, berarti 2 abad sekian lah gitu. Nanti bisa dibuktikan, bisa difoto kayunya. Itu sekarang tidak dipasang karena sudah dipugar. Pada saat bulan Ramadan ini, banyak masyarakat sekitar berada di masjid untuk tetap melestarikan tradisi nenek moyang, seperti tadarus rutin dan sesekali mengadakan pengajian. Apalagi di malam 21 tahun Ramadan, ratusan warga juga banyak yang datang untuk melaksanakan khatmil Quran. Abdul Majid, CTV Pasuruan, Jawa Timur. Ribuan jamaah dari berbagai daerah memadati area Masjid Sunan Ampel, Surabaya pada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Para jamaah ingin sekali mencari berkah dari malam-malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan yang diantaranya terdapat malam Lailatul Qadar. Komplek masjid dan area pemakaman Sunan Ampel, Surabaya menjadi tempat favorit tujuan umat muslim di malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Para jemaah ini berkumpul untuk melakukan itikaf mencari berkah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadatan para jemaah ini mulai terlihat dari jalan raya menuju area gang masjid hingga ke pemakaman wali Allah. Salah satu jemaah, Ustadz Solianto yang juga ketua rombongan dari Gresik ini mengaku sudah 10 tahun bersama jemaahnya rutin ke Sunan Ampel pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Apa benar tiap tahun seperti ini untuk 10 malam terakhir ini? Oh, kalau kami alhamdulillah beserta rombongan ini hampir 10 tahun berlalu istiqomah ke sini. Ya,
Termasuk malam hari ini cukup spesial. Kenapa? Bisa masuk. Biasanya kami masuk keluar. Ini alhamdulillah. Itikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala diprediksi akan terus terjadi hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Tak hanya dari Surabaya, para pengunjung dari seluruh Indonesia utamanya di Jawa Timur akan memadati area masjid maupun makam Sunan Ampel. Nanda Andrianta, JTV Surabaya, Jawa Timur. Sesaat lagi kami akan hadirkan kisah di balik Masjid Jami Al-Ikhlas di kawasan Cilenggang, Tangerang Selatan. Masjid Jami Al-Ikhlas dibangun untuk dijadikan mas kawin Pangeran Banten. Dakwah syiar Islam di kawasan Cilenggang, Tangerang Selatan juga tersimpan di sini. Kami hadirkan kisah Masjid Al-Ikhlas berikut ini. Berada di kawasan pemukiman penduduk di wilayah Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Masjid Al-Ikhlas berdiri kokoh sejak 1669 silam. Masjid ini merekam jejak penyebaran Islam serta perlawanan terhadap penjajah Belanda di Serpong. Terdapat menara setinggi 50 meter dengan bagian atasnya dibuat runcing yang menyerupai tombak. Dan ada pula lafaz Allah di bagian atap langit-langit masjid. Jika dilihat memang tidak ada yang mencolok dan hampir sama dengan masjid pada umumnya. Namun, Masjid Al-Ikhlas merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Tangerang Selatan. Masjid Al-Ikhlas ini dibangun oleh Tubagus Muhammad Atif yang merupakan anak ke-6 dari Sultan Ageng Tirtayasa yang juga Sultan Banten ke-6. Tubagus Muhammad Atif datang ke kawasan Cilenggang pada tahun 1667. Kedatangannya ke Cilenggang karena dirinya mendapat tugas dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk melawan penjajah Belanda sekaligus menyebarluaskan agama Islam. Ketika Belanda lari ke benteng bagian selatan, penjajah Belanda membuat bentengnya sepanjang Sungai Cisadane, kemudian kembali menjajah warga sini. Terdengarlah ke kerajaan Banten diutus Tubagus Atif untuk menyebarkan agama Islam sebagai amal leluhur dari Sarfidatullah leluhurnya sampai sekarang pun. Banyak keturunannya menyebarkan agama Islam dan membantu masyarakat perang dengan Belanda. Selama Tubagus Muhammad Atif menjadi Panglima Perang Kesultanan Banten di Cilenggang, di kawasan itu tak lagi terjadi perang. Sehingga dirinya bisa lebih fokus dalam menjalankan misinya menyiarkan agama Islam. Dahulu, mayoritas penduduk di desa Cilenggang menganut ajaran agama Hindu. Sosok Tubagus Muhammad Atif juga dikenal sebagai guru agama sekaligus panutan bagi masyarakat. Kewibawaannya dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan membuat masyarakat Cilenggang mau untuk mempelajari dan memeluk agama Islam. Tubagus Muhammad Atif pun membangun sebuah surau yang terbuat dari bilik bambu dalam menyiarkan agama Islam. Tubagus Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa, ia bikin surau, bikin pengajian di sini tempat penyebaran agama Islam. 2 tahun berselang, Tubagus Muhammad Atif menikahi perempuan pribumi yang bernama Siti Almiah, yang merupakan salah satu muridnya. Sejalan dengan misi utamanya menyiarkan agama Islam, dia lantas membangun masjid yang kemudian dijadikan mas kawin untuk pernikahannya. Masjid tersebut ialah Masjid Al-Ikhlas. Iya, karena memang kan mas kawin muslim itu, yaitu tadi maksudnya, yang berbau agama. Satu memang sajadah, ada kan dengan mas kawin sejadah, seperangkat sholat, dan ini masjid. Bayangin tahun dulu mas kawinnya masjid, gitu. Karena untuk syiar menyebarkan agama Islam. Artinya anak keturunan supaya Muslim, karena kan banyak Hindu. Maksudnya begitu. Dulu Hindu, Serpong itu Hindu. Hadirnya masjid ini lambat laun membuat masyarakat Cilenggang memeluk agama Islam dan menjadi mayoritas.
Pada tahun 1721, Tubagus Muhammad Atif wafat dan dimakamkan di Tajuk atau musola di tepian sungai Ciletreng. Lokasinya tidak jauh dari Masjid Al-Ikhlas. Kini bangunan Masjid Al-Ikhlas tak lagi sama seperti bentuk awalnya, seluruh bagian sudah direnovasi ratusan kali. Kini hanya tersisa beduk yang masih dipertahankan dan digunakan setiap mengumandangkan azan. Usia beduk ini sekitar 400 tahun. Ya, beduk itu memang udah ratusan tahun dan kayu itu kayu utuh. Kecuali kulitnya itu. Kulitnya ganti-ganti. Hampir 20 tahun ganti, 20 tahun ganti. Dan dulu beduk itu ketika memang belum ada alat pengeras suara. Kehadiran Masjid Al-Ikhlas menjadi saksi sejarah panjang perjalanan Islam di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan. Kisah kehadiran Masjid Al-Ikhlas mengajarkan kita untuk terus menyiarkan Islam ke penjuru dunia. Devri Novaldi, Aris Sandi, JPM TV, Jakarta. Kitab-kitab kuno yang bertulis tangan tersimpan rapi di Masjid Kuno At-Taqwa. Dahulu kitab-kitab kuno ini diyakini digunakan Imam Nawawi, pengikut Pangeran Diponegoro yang mendirikan masjid kuno dalam mengajari para santrinya. Inilah Masjid Kuno At-Taqwa yang berada di Desa Taman Arum, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Masjid bergaya arsitektur kuno ini dibangun pada tahun 1840 Masehi atau setelah Perang Diponegoro usai tahun 1830-an. Masjid ini dibangun oleh dua tokoh Islam pengikut Diponegoro yang bersembunyi dari kejaran Belanda. Dua tokoh tersebut adalah Kiai Haji Imam Nawawi dan Kiai Haji Mustarim. Keduanya dimakamkan tak jauh dari Masjid At-Taqwa. Ada keunikan yang dijumpai jika Anda mendatangi masjid ini, yaitu kumpulan kitab-kitab kuno yang jumlahnya puluhan kitab dan masih tersimpan rapi. Di antaranya ada kitab suci Al-Quran dan ada kitab-kitab yang menerangkan ilmu fikih dan tauhid. Semua kitab kuno ini masih ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Imam Masjid At-Taqwa, Ahmadi, menjelaskan, awalnya kitabnya cukup banyak, namun karena waktu itu kurang perawatan sehingga banyak yang rusak. Dahulu kitab-kitab kuno ini diyakini digunakan oleh Imam Nawawi sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang mendirikan Masjid Kuno At-Taqwa dalam mengajari para santrinya. Terkait dengan kitab dan Al-Quran ini semuanya pertama ditulis dengan tangan semuanya, hampir semuanya tertulis dengan tangan. Terus kemudian kalau isinya ini ada Al-Quran, kemudian ada kitab-kitab fikih, tauhid dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah keagamaan tentang agama Islam. Gitu. Terus kemudian kitab ini ya tentunya dari Mbah Imam Nawawi dibawa dari barat, mungkin dari Jawa Tengah. Terus kemudian di sini sekaligus mendirikan pondok. Ya, dulu di sini juga sudah ada pondoknya. Ya, makanya salah satu poin yang dari keluarga besar ini, keluarga besar Badekan ini ya kita mendirikan pondok lagi, melanjutkan. Itu yang pondoknya di mana itu. Kitab-kitab kuno yang bertulis tangan ini kini dirawat dan dibungkus rapi oleh Perpustakaan Nasional, sehingga lebih mudah merawat salah satu peninggalan sejarah penyebaran agama Islam di tanah Magetan. Saat Ramadan seperti sekarang ini, kegiatan keagamaan di Masjid Kuno At-Taqwa makin meningkat seperti tadarus Al-Quran. M. Ramzi, JTV Magetan, Jawa Timur. Sesaat lagi kami akan hadirkan Kultum Ramadan bersama Ustadz Muhammad Haryadi. Nantikan usai jeda. Hari terakhir Ramadan yang paling ditunggu-tunggu adalah datangnya malam kemuliaan dan malam keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kami hadirkan tausiah Ramadan bersama Dr. Muhammad Haryadi, Kaprodi Program Dr. Al-Quran dan Tafsir PT IKI mengenai keistimewaan malam Lailatul Qadar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Pemirsa JPM TV yang dirahmati Allah. Salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan terletak pada 10 hari yang terakhir, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Ayat ini merupakan ayat yang sempurna yang menjelaskan tentang apa yang disebut dengan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam keberkahan, malam keistimewaan yang tidak ada bandingannya dengan malam-malam yang lain dari seluruh malam yang ada di dunia ini. Pertama, karena di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali Al-Qur'an munajjaman, langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke sama'ud dunya, yaitu ke tempat para malaikat berada. Maka malam itu menjadi malam kemuliaan, sehingga pada malam-malam yang lain setiap bulan Ramadan nanti ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Itulah malam di mana kalau kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertepatan dengan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahr. Ibadah kita pada satu malam itu jauh lebih istimewa dibandingkan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sama dengan 83 tahun. Bayangkan, hanya satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan, di mana malam itu kita bisa menjalankan ibadah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari ibadah yang kita lakukan itu sama dengan 83 tahun. Tentu kelihatannya ini sederhana, tetapi yang paling penting adalah bahwa orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar bukan sembarang orang. Yang dia misalnya di awal Ramadan tidak serius di dalam berpuasa, lalu 10 hari yang kedua di bulan Ramadan mereka tidak serius menjalankan sholat dan juga sholat malam, lalu kemudian pada malam-malam terakhir 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan lalu dia bersungguh-sungguh. Bukan itu yang mendapatkan. Ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, ini adalah malam puncak peribadatan. Sehingga mereka yang sejak dari awal sudah menjalankan puasa imanan wahtisaban, dengan betul-betul beriman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpotensi untuk bisa mendapatkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mereka yang sejak malam-malam Ramadan istiqomah di dalam sholat taraweh, istiqomah menjalankan peribadatan yang lain, istiqomah di dalam berinfak, kemudian istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Di akhir daripada malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, dia berpotensi untuk mendapatkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Oleh sebab para ulama, walaupun mereka mendefinisikan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu, tetapi mereka tidak bisa memastikan malam yang keberapa itu Lailatul Qadar datang. Di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, bisa tanggal 21, bisa tanggal 23, bisa 25, bisa 27, bisa 29. Oleh sebab itu, pemirsa JPM TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang kalau di bulan Ramadan, terutama di akhir daripada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita tidak sungguh-sungguh
yang biasanya kita sholat taraweh pada 20 hari awal di bulan Ramadan, nanti sholat tarawehnya menjadi tidak aktif di akhir Ramadan. Sayang. Siapa tahu ketika kita tidak aktif ini justru pada saat itulah yang namanya Lailatul Qadar itu muncul, Lailatul Qadar itu datang. Dan ciri daripada Lailatul Qadar itu adalah kalau ibadah kita hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Dan kalau ibadah kita hari kemarin, hari yang akan datang itu jauh lebih baik daripada ibadah kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita semua, menjumpakan kita semua dengan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa senantiasa husnul khotimah, kita bisa senantiasa terus bersemangat dalam beribadah. Karena ciri daripada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah semangat terus dalam beribadah. Dia tidak menurun ibadahnya sejalan dengan tambahnya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tambahnya kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.